Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ayu Diah Lestari dengan NIM I0023004. Pada video ini, saya akan menjelaskan penerapan algoritma a priori untuk mencari aturan asosiasi atau association rules. Proses yang akan saya jelaskan dimulai dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel agar kita dapat memahami bagaimana algoritma a priori bekerja secara manual. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan saya bandingkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan tools RapidMiner, sehingga kita dapat melihat apakah hasil perhitungan manual itu sesuai dengan hasil yang dihasilkan oleh tools RapidMiner. Sebelum masuk ke proses perhitungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai algoritma a priori. Nah, apa sih algoritma a priori itu? Jadi, algoritma a priori merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan atau keterkaitan antar item dalam sekumpulan data transaksi. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari frequent item set, yaitu kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan. Setelah frequent item set diperoleh, algoritma akan membentuk aturan asosiasi atau association rules untuk mengetahui hubungan antar item tersebut. Dengan kata lain, algoritma a priori ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti, jika pelanggan membeli suatu produk, maka produk apa lagi yang akan kemungkinan besar dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Nah, hubungan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai aturan asosiasi. Agar lebih mudah dipahami, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang akan digunakan. Pada studi kasus ini, terdapat sebuah toko aksesoris komputer yang memiliki data transaksi penjualan. Tugas yang diberikan adalah membuat association rules dari data transaksi tersebut, sehingga menghitung nilai support dan confidence menggunakan algoritma a priori. Parameter yang digunakan dalam perhitungan ini adalah minimum support sebesar 0,3 atau 30% dan minimum confidence sebesar 0,8 atau 80%. Data transaksi terdiri dari 5 transaksi, yaitu transaksi pertama berisi mouse, keyboard, dan flash disk. Transaksi kedua berisi mouse dan flash disk. Transaksi ketiga berisi mouse, headset, dan flash disk. Transaksi keempat berisi printer, mouse, headset, dan flash disk. Dan transaksi kelima berisi printer dan headset. Dari data transaksi tersebut, kita akan mencari kombinasi produk yang sering muncul bersama, kemudian membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai support dan confidence yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan algoritma a priori. Secara umum, tahapan algoritma a priori ini ada 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah mengubah data dalam bentuk tabular. Jadi pada tahap ini, data transaksi diubah ke dalam bentuk tabel, sehingga setiap baris menunjukkan transaksi dan setiap kolom menunjukkan produk. Produk yang dibeli diberi nilai 1, sedangkan produk yang tidak dibeli diberi nilai 0. Tujuan tahapan ini adalah agar proses perhitungan menjadi lebih mudah. Kemudian tahap kedua adalah pembentukan item set dengan menghitung nilai support. Perhitungan dilakukan secara bertahap, dimulai dari item set 1, kemudian item set 2, dan seterusnya. Dan jika masih memungkinkan, akan dibentuk 4 item set. Pada setiap tahap, hanya kombinasi item yang memenuhi nilai minimum support yang akan diproses ke tahapan berikutnya. Tahap ketiga adalah pembentukan aturan asosiasi dengan menghitung nilai confidence. Nilai confidence ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar item berdasarkan data transaksi. Dan tahapan terakhir adalah menentukan aturan asosiasi final atau memilih aturan yang memenuhi nilai minimum support sebesar 0,3 dan minimum confidence sebesar 0,8. Nah, setelah memahami tahapan tersebut, selanjutnya kita mulai proses perhitungan dari tahap pertama, yaitu mengubah data transaksi ke dalam bentuk tabular menggunakan Microsoft Excel. Data transaksi yang sebelumnya masih berupa daftar pembelian di sini dirubah menjadi bentuk tabel. Setiap baris mewakili satu transaksi,
sedangkan setiap kolom mewakili satu jenis produk, yaitu mouse, keyboard, flash disk, headset, dan printer. Apabila suatu produk dibeli pada transaksi tersebut, maka diberi nilai 1. Sedangkan jika tidak dibeli, diberi nilai 0. Setelah itu, kita jumlahkan keseluruhannya. Setelah data berhasil diubah ke dalam bentuk tabular, langkah berikutnya adalah membentuk satu item set, yaitu menghitung nilai support dari setiap item. Nah, rumus support yang digunakan adalah jumlah transaksi yang mengandung suatu item dibagi dengan jumlah seluruh transaksi, kemudian dikalikan 100%. Karena jumlah transaksi pada studi kasus ini sebanyak 5 transaksi, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Mouse muncul pada 4 transaksi, sehingga nilai supportnya adalah 4 dibagi 5, yaitu 0,8 atau 80%. Kemudian keyboard hanya muncul pada 1 transaksi, sehingga nilai supportnya adalah 0,2 atau 20%. Flash disk muncul pada 4 transaksi, sehingga nilai supportnya 0,8 atau 80%. Headset muncul pada 3 transaksi, sehingga nilai supportnya 0,6 atau 60%. Sedangkan printer muncul pada 2 transaksi, sehingga nilai supportnya 0,4 atau 40%. Nah, selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan nilai minimum support yang telah ditentukan, yaitu 0,3 atau 30%. Dapat dilihat bahwa hanya keyboard yang memiliki support 0,2, sehingga tidak memenuhi minimum support dan dieliminasi. Sedangkan mouse, flash disk, headset, dan printer ini memenuhi syarat sehingga akan digunakan pada proses pembentukan item set 2. Nah, setelah memperoleh item yang memenuhi minimum support, langkah berikutnya adalah membentuk item set 2, yaitu kombinasi antara dua produk. Kombinasi yang terbentuk di sini ada mouse dengan flash disk, mouse dengan headset, mouse dengan printer, flash disk dengan headset, flash disk dengan printer, dan headset dengan printer. Selanjutnya dihitung nilai support masing-masing kombinasi. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa kombinasi mouse dan flash disk muncul pada 4 transaksi sehingga memiliki support 0,8. Kombinasi mouse dan headset muncul pada 2 transaksi sehingga supportnya 0,4. Kombinasi mouse dan printer hanya muncul 1 transaksi sehingga supportnya 0,2. Kombinasi flash disk dan headset muncul pada 2 transaksi sehingga supportnya 0,4. Kemudian kombinasi flash disk dan printer hanya muncul 1 transaksi sehingga supportnya 0,2. Sedangkan kombinasi headset dan printer muncul 2 transaksi sehingga supportnya 0,4. Karena minimum support adalah 0,3, maka kombinasi mouse dan printer serta flash disk dan printer dieliminasi. Sedangkan 4 kombinasi lainnya yang memenuhi syarat akan digunakan untuk membentuk item set ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke item set ketiga. Pada algoritma a priori, pembentukan 3 item set dilakukan dengan menggabungkan 2 item set yang masih memenuhi minimum support. Berdasarkan hasil sebelumnya, itu kita peroleh kombinasi yang memenuhi syarat, yaitu mouse, flash disk, dan headset. Kombinasi tersebut kemudian dicek pada seluruh transaksi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi tersebut muncul pada transaksi ketiga dan transaksi keempat, sehingga jumlah kemunculannya itu sebanyak 2 transaksi. Nilai support yang diperoleh adalah 2 dibagi 5, yaitu 0,4 atau 40%. Karena nilai tersebut masih lebih besar dari minimum support sebesar 0,3, maka kombinasi ini dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, dilakukan pembentukan item set 4. Nah, namun pada tahap ini tidak ada lagi kombinasi item yang dapat dibentuk dari hasil item set 3 yang memenuhi aturan a priori. Oleh karena itu, proses pencarian frekuens item set dihentikan dan dilanjutkan ke tahap pembentukan aturan asosiasi. Nah, setelah diperoleh seluruh frekuens item set,
Langkah berikutnya adalah membentuk aturan asosiasi atau association rules. Pada tahap ini, setiap kombinasi item yang memenuhi minimum support akan dihitung nilai confidence-nya. Rumus confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung nilai A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung item A. Nilai confidence menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu produk akan ikut dibeli apabila pelanggan membeli produk lainnya. Pada studi kasus ini, nilai minimum confidence yang digunakan adalah 0,8 atau 80%. Artinya, hanya aturan yang memiliki confidence minimal 80% yang akan diterima. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk setiap aturan. Aturan yang pertama adalah MOS menuju flash disk. MOS muncul sebanyak 4 transaksi, dan keempat transaksi tersebut juga mengandung flash disk. Maka nilai confidence diperoleh dari 4 dibagi 4, yaitu 1 atau 100%. Karena nilainya lebih besar dari 80%, maka aturan ini diterima. Aturan kedua adalah flash disk menuju MOS. Flash disk juga muncul sebanyak 4 transaksi, dan seluruh transaksi tersebut juga mengandung MOS, sehingga nilai confidence yang diperoleh juga 100%, dan aturan itu diterima. Aturan berikutnya adalah printer menuju headset. Printer muncul pada 2 transaksi, dan kedua transaksi tersebut sama-sama mengandung headset. Maka nilai confidence-nya adalah 2 dibagi 2, yaitu 100%. Sehingga aturan ini juga diterima. Nah, selanjutnya hasil dari 3 item set diperoleh aturan MOS dan headset menuju flash disk. Kombinasi MOS dan headset muncul pada 2 transaksi, dan kedua transaksi tersebut juga mengandung flash disk. Maka confidence yang diperoleh adalah 2 dibagi 2, yaitu 100%. Nah, aturan ini memenuhi minimum confidence sehingga diterima. Kemudian aturan terakhir adalah flash disk dan headset menuju MOS. Kombinasi flash disk dan headset juga muncul pada 2 transaksi, dan kedua transaksi tersebut mengandung MOS. Maka confidence yang diperoleh kembali sebesar 100%, sehingga aturan ini juga diterima. Berdasarkan hasil perhitungan support dan confidence, diperoleh 5 aturan asosiasi final, yaitu yang pertama MOS flash disk, MOS, printer headset, MOS dan headset flash disk dan headset MOS. Nah, kelima, aturan tersebut memenuhi minimum support sebesar 30% dan minimum confidence sebesar 80%, sehingga dinyatakan sebagai aturan asosiasi final. Selanjutnya, hasil perhitungan manual ini akan kita bandingkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan tools RapidMiner. Dapat dilihat pada tools RapidMiner ini digunakan fpgrowth untuk mencari frequent item set dan operator create association rules untuk membentuk aturan asosiasi menggunakan minimum support sebesar 0,3 dan confidence sebesar 0,8, sama seperti perhitungan manual. Pada tampilan tabel view, RapidMiner ini menghasilkan 5 aturan asosiasi yang sama seperti pada hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel tadi. Kolom premis di sini menunjukkan produk yang dibeli terlebih dahulu, sedangkan kolom conclusion menunjukkan produk yang cenderung ikut dibeli. Mari kita bahas satu persatu. Aturan pertama adalah MOS menuju flash disk. Aturan ini memiliki support sebesar 0,8 atau 80% dan confidence sebesar 1 atau 100%. Artinya, kombinasi pembelian MOS dan flash disk ditentukan pada 80% dari seluruh data transaksi, sehingga aturan ini didukung oleh sebagian besar data transaksi yang ada. Sedangkan confidence-nya itu 100%, berarti setiap pelanggan yang membeli MOS pada data ini selalu membeli flash disk. Dengan kata lain, tidak ditemukan transaksi yang membeli MOS tanpa membeli flash disk. Aturan kedua adalah flash disk menuju MOS. Nilai support juga sebesar 80%, sehingga aturan ini juga didukung oleh 4 dari 5 transaksi. Sedangkan confidence-nya itu 100%, yang menunjukkan
bahwa setiap pelanggan yang membeli flash disk selalu membeli mouse. Aturan ketiga adalah printer dan headset. Aturan ini memiliki support sebesar 0,4 atau 40%. Artinya, kombinasi pembelian printer dan headset hanya ditemukan pada 2 dari 5 transaksi. Sehingga aturan ini didukung oleh 40% dari seluruh total transaksi. Namun, nilai confidence tetap 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggan yang membeli printer selalu membeli headset, meskipun jumlah transaksinya tidak sebanyak aturan mouse dan flash disk. Aturan keempat adalah mouse dan headset menuju flash disk. Nilai support sebesar 40% di sini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga produk tersebut muncul pada 2 dari 5 transaksi. Sedangkan confidence sebesar 100%, berarti setiap pelanggan yang membeli mouse dan headset secara bersamaan itu selalu membeli flash disk. Nah, aturan yang terakhir adalah flash disk dan headset menuju mouse. Support sebesar 40%, berarti aturan ini didukung oleh 40% dari seluruh data transaksi, sedangkan confidence 100% menunjukkan bahwa seluruh pelanggan yang membeli flash disk dan headset itu secara bersamaan juga membeli mouse. Nah, dari kelima aturan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa seluruh aturan memiliki confidence sebesar 100%, sehingga semuanya memenuhi nilai minimum confidence yang telah ditentukan, yaitu 80%. Selain itu, nilai support menunjukkan seberapa banyak data transaksi yang mendukung aturan tersebut. Semakin besar nilai support, berarti semakin sering aturan tersebut muncul pada data transaksi, sehingga aturan tersebut itu semakin kuat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada graph view. Jadi di sini menampilkan aturan asosiasi dalam bentuk diagram, sehingga hubungan antar item itu lebih mudah dipahami secara visualnya. Setiap aturan dihubungkan oleh garis. Angka yang berada di depan di sebelah kiri adalah nilai support, sedangkan yang di belakang itu nilai confidence. Nah, sebagai contoh pada aturan mouse ke flash disk terlihat nilai 0,8 sebagai support, yang berarti aturan tersebut didukung oleh 80% dari seluruh transaksi. Nah, sedangkan nilai 1 sebagai confidence menunjukkan bahwa 100% pelanggan yang membeli mouse itu juga membeli flash disk. Contoh lainnya adalah printer ke headset. Terlihat support sebesar 0,4, yang berarti aturan muncul pada 40% data transaksi, sedangkan confidence di sini sebesar 1, yang menunjukkan bahwa seluruh pelanggan yang membeli printer itu juga membeli headset. Jadi melalui graph view ini, hubungan antar produk dapat dipahami lebih cepat tanpa harus membaca tabel satu persatu. Nah, selanjutnya pada text view, repeat manner ini menampilkan seluruh aturan asosiasi dalam bentuk teks. Di sini terlihat 5 aturan yang sama seperti pada perhitungan manual menggunakan Excel, yaitu mouse ke flash disk ke mouse, printer ke headset, mouse dan headset ke flash disk dan headset ke mouse. Seluruh aturan memiliki confidence sebesar 100%, sehingga semuanya memenuhi nilai minimum confidence yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dengan hasil yang dihasilkan oleh tools RapidMiner itu sama, sehingga proses perhitungan yang telah ditentukan dapat dinyatakan secara benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori ini mampu membantu menentukan pola pembelian pelanggan dari data transaksi dan menghasilkan aturan asosiasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan algoritma a priori untuk mencari aturan asosiasi menggunakan Microsoft Excel dan tools RapidMiner. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.